Tema yang diangkat adalah peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Saya perwakilan dari kelompok penyandang disabilitas dari Rumah Difabel dan Kawal Jawa Tengah Inklusi untuk menyampaikan urun saran dan masukan yang akan saya sampaikan. Saya mengawali dengan analogi pertanyaan. Berapa sih jumlah penyandang disabilitas usia sekolah yang saat ini tidak bersekolah? Atau berapa sih jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin yang saat ini belum mendapatkan jaminan sosial? Atau berapa sih jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu disabilitas namun saat ini belum memiliki alat bantu untuk menunjang mobilitas mereka sehari-hari? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas. Pendataan di sini yang dimaksud adalah pendataan yang menggunakan indikator-indikator yang bisa digunakan untuk menghasilkan data pilah yang nantinya data ini bisa digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Itu yang poin pertama. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan juga untuk pembentukan unit layanan disabilitas. Bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan menjadi beberapa bidang yang diamanatkan untuk dibentuknya unit layanan disabilitas. Namun sampai saat ini keterlibatan kami penyandang disabilitas dalam pembentukan unit layanan disabilitas ini belum ada. Bahkan manfaat dari unit layanan disabilitas yang dibentuk ini juga belum bisa kami rasakan. Masih banyak permasalahan-permasalahan, misalnya penyandang disabilitas yang kesulitan ketika harus mendaftar di sekolah inklusi atau permasalahan-permasalahan yang lain. Kami juga berharap keberadaan unit layanan disabilitas ini disosialisasikan kepada kami sehingga manfaat itu bisa kami rasakan. Terus yang terakhir, kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyusun rencana aksi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2019. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk segera menyusun rencana aksi daerah. Demikian yang usul dan saran yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang kita akan menyatakan bahwa ada persamaan hak ya terhadap seluruh masyarakat Indonesia itu ya, persamaan hak terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Jadi memang dalam hal ini tidak ada perbedaan dalam hal hak ya kepada masyarakat Indonesia itu. Makanya dalam hal ini masalah disabilitas pun tentunya akan menjadi perhatian, akan menjadi atensi bagi khusus pemerintah dalam hal keterkaitan dengan masalah hak-haknya gitu. Jadi di sini ya memang kami ya dari pemerintah Jawa Tengah pun demikian. Kami selama ini juga terus melakukan langkah-langkah koordinasi. Ada dari pusat itu atas nama Pak Arief, apa rencana yang akan dilakukan terkait dengan masalah disabilitas. Kemarin juga menyampaikan bahwa misalnya dalam hal penanganan masyarakat yang dalam hal penanganan disabilitas gitu. Jadi mereka juga menyampaikan bahwa selama ini dalam hal untuk
tempat sebagai perwakilan dari yang terkait dalam penanganan disabilitas, mereka mengajukan itu. Makanya hal ini coba akan kami upayakan, akan kami lakukan, dan sementara saat ini pun kami akan masih untuk mencari untuk lokasi tempat untuk rekan-rekan disabilitas ini. Demikian halnya tadi disampaikan di bidang bagaimana pendidikan dan ketenaga kerjaan tadi ya, masalah itu. Ya insya Allah ke depan ya akan kami perhatikan Pak Budi ya terkait masalah disabilitas. Ya saat ini saya lihat misalnya di bidang olahraga pun kan ada itu. Di bidang olahraga pun ada, malah sangat baik kita. Saya lihat waktu saya melepas atlet disabilitas se-ASEAN, kejuaraan ASEAN, Jawa Tengah ini atletnya paling banyak gitu yang dipimpin ke kejuaraan ASEAN itu. Ini suatu hal yang sangat membanggakan tentunya bagi kita semua gitu. Dalam hal ini kita sebagai warga Jawa Tengah kan itu. Insya Allah akan kami perhatikan ya ke depan terkait masalah apakah itu masalah pendidikan maupun masalah tenaga kerja disabilitas gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan masukan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah. Karena kita tahu sendiri Jawa Tengah sudah ada gitu ya beberapa peraturan daerah tentang keterpaduan layanan. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Hingga di Jawa Tengah juga sudah ada peraturan gubernur tentang akses keadilan dan pemulihan untuk perempuan korban kekerasan terhadap sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian di tahun 2022 Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tetapi adanya undang-undang tersebut itu belum terimplementasi gitu ya, sangat sulit untuk diimplementasikan dan baru ada satu peraturan pelaksana, peraturan presiden tentang penyelenggaraan diklat. Namun juga masih ada beberapa peraturan pelaksana yang belum ada. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus turut gitu ya mendorong agar peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini segera ada, karena sesuai dengan mandat yang ada di Undang-Undang ada beberapa peraturan pelaksana yang harus segera disahkan. Kemudian berkaitan dengan ketahanan pangan yang tadi juga sering gitu ya disampaikan, ketahanan pangan di sini perlu dipahamkan bersama bahwasanya itu menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kesetaraan gender di dalam keluarga, sehingga ini bisa mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender, dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Dan juga infrastruktur yang disebutkan tadi juga perlu melibatkan partisipasi perempuan dan anak, sehingga infrastruktur yang ada tidak hanya ramah terhadap lingkungan tetapi juga ramah terhadap perempuan dan anak. Kemudian juga terkait dengan kasus kekerasan seksual, kita masih menemukan adanya anak korban kekerasan seksual yang itu dikeluarkan dari sekolah. Walaupun memang bahasa dari sekolah tidak mengeluarkan, tetapi untuk pindah sekolah. Sehingga anak tersebut itu tidak mendapatkan hak dasar atas pendidikan, yang mana dia harus pindah sekolah yang sebenarnya dia tidak nyaman gitu. Kemudian yang terakhir, ini soal keterlibatan perempuan, anak dan juga kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan. Di salah satu kota Jawa Tengah, salah satunya kota Semarang, sudah ada praktek baik. Di kota Semarang sudah ada musyawarah perempuan dan anak, yang mana menjadi perwujudan bagaimana pemerintah juga memperhatikan partisipasi perempuan, kemudian partisipasi anak dan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan. Ini menjadi salah satu contoh ataupun inisiatif yang ada di salah satu kota di Jawa Tengah yang barangkali bisa menjadi motivasi untuk kabupaten kota yang lain agar turut juga memfasilitasi keterlibatan perempuan dan anak kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah
perempuan dan anak gitu. Kemudian juga untuk Provinsi Jawa Tengah diharapkan bisa membuat kebijakan yang itu bisa menjadi pedoman kabupaten kota untuk memperhatikan ataupun keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan tadi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jadi memang dalam hal ini perhatian kita kepada perempuan pun ya saat ini khususnya untuk Jawa Tengah gitu ya, di Pemprov saja terkait dengan masalah gender ya, gender keterwakilan perempuan di Pemprov ya, banyak kepala dinas ya di ataupun kepala biro di Pemprov ini ya hampir mendekati 20% lah itu. Saya lihat cukup banyak di Pemprov ini. Ini menunjukkan bahwa perhatian kami ya terhadap perempuan kemudian apalagi ke anak ini cukup tinggi terkait dengan masalah kekerasan seksual ya, ataupun selama ini mungkin banyak juga ya kasus-kasus bullying ya terhadap anak-anak yang dilakukan oleh teman sejawat. Ini memang menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini sebenarnya dari Dinas Pendidikan pun ya terkait dengan kasus-kasus bullying ataupun kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan di beberapa SMA. Jadi kita sudah membuat kayak aplikasi gitu ya, aplikasi Ayo Rukun gitu. Ini memang kita harapkan dan hal ini tentunya menjadi penekanan kita bersama juga, khususnya bagi rekan-rekan Pak ini Wali Kota, kemudian Pak Bupati gitu. Jadi ya termasuk dalam hal ini Pemprov karena untuk tingkat SLTA kepengurusannya ada di tingkat provinsi gitu. Nah ini menjadi perhatian kita bersama kasus-kasus bullying, kekerasan terhadap anak di di sekolah-sekolah ataupun perkalian. Ini saya minta tidak ada lagi gitu kan, tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi. Ini bagaimana kita untuk memberikan pembinaan kemudian dan pengawasan terhadap anak-anak kita yang ada di sekolah gitu. Terhadap kekerasan seksual ya tadi disampaikan saya masalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Ini kan undang-undang ini juga sangat menyoroti ya, sangat fokus bagaimana kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan terhadap kelompok perempuan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menangani ya daripada korban perempuan yang mengalami kekerasan tersebut. Dan tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita ya dalam hal ini mungkin dari fungsi kepolisian ya, dalam hal menindaklanjuti atau memproses ya dan menindak secara hukum terhadap para pelaku-pelaku ini. Saya yakin dengan 3 item tersebut bagaimana kita pencegahan, kemudian kita menangani, melindungi gitu kan. Kemudian bagaimana kita melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelaku, saya yakin hal ini akan mendapatkan efek jerak bagi para pelakunya gitu. Dan tentunya fungsi pencegahan ini ya adalah fungsi yang mungkin harus kita kedepankan ya daripada hal-hal yang lain. Berikutnya terkait dengan masalah rencana aksi tadi. Jadi bagaimana Pemprov dan kemudian tentunya kabupaten ataupun kota membuat rencana aksi dengan melibatkan perempuan kan itu, dan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu suatu hal yang masukan yang sangat baik gitu kan. Jadi saya harapkan jadi kita sendiri dalam ini Pemprov bersama-sama dengan kabupaten maupun kota madya ya mungkin dalam hal setiap kita akan membuat perencanaan seperti yang dilakukan saat ini ada jadi memang keterwakilan dari beberapa bidang khususnya yang keterkaitan dengan masalah perempuan dan anak. Ini saya minta dilibatkan ya, adanya pelibatan dari perwakilan khususnya dari perempuan dan anak tersebut. Mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua MUI atas masukan-masukannya.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut akan dilaksanakan penandatangan bersama berita acara Konsultasi Publik Ranwal Jateng RKPD 2025 dan Musrembang RPJPD Jateng 2025-2045 oleh perwakilan DPD Republik Indonesia, perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kepala OPD Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kepala Bapeda Kabupaten Kota, perwakilan instansi vertikal dan perwakilan Forum Anak. Kita kan harus melihat permasalahannya dulu seperti apa gitu. Ya kalau kemudian anak ini korban, masa kita keluarkan kan itu? Kan saya tidak mungkin. Nah, korban ini malah harus kita lindungi kan gitu. Jadi tidak mungkin kemudian udah jadi korban malah dikeluarkan. Saya rasa untuk Jawa Tengah tidak akan. Ada pendampingan gitu. Ya. Kita pendampingan. Ya, kita ada pendampingan, kemudian untuk juga mengembalikan mengembalikan mentalnya, dan anak itu akan menjadi binaan kita. Gitu. Jadi kita tidak akan kemudian mengeluarkan mereka dari sekolahnya kan. Berarti jaminan itu akan diberikan ya Pak? Diberikan kita. Ya pasti diberikan. Ya mereka nih korban, masa korban kemudian kita sengsarakan lagi kan gitu. Mereka malah akan kita bina, ya. Kita bina, kita bimbing, ya.